Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alisa Gustian Anwar. Dengan NIM 192202779, saya akan menjelaskan tentang etika interpreter atau penerjemah. Setiap profesi harus mempertimbangkan masalah etika. Dalam bahasa sehari-hari, etika sering bersinonim dengan kata profesional. Definisi etika adalah ilmu moral, aturan yang berlaku dalam kehidupan manusia, ilmu kewajiban manusia dalam jangkauan seluas-luasnya, dikutip dari Kamus Bahasa Inggris Oxford, dan prinsip-prinsip yang mengatur pribadi dan profesi, dikutip dari Kamus Webster. Kaitannya adalah cara menjalankan diri sebagai seorang profesional dan pertimbangan dari moral itu sendiri. Penerjemah adalah profesi seperti dokter, hukum, yang biasanya berkaitan secara langsung dengan kesejahteraan klien. Setiap asosiasi profesional menetapkan standar praktik untuk kesejahteraan kliennya dan memastikan bahwa kegiatan yang mereka lakukan memiliki standar yang tinggi dan kualitas yang tinggi di mata masyarakat. Standar-standar ini nanti dijadikan untuk pertanggungjawaban jika ada kelalaian dalam profesional atau yang biasa disebut dengan malpraktik. Pertimbangan umum yang paling mendasar ada 3. Yang pertama, kerahasiaan. Yang kedua, ketidakberpihakan. Yang ketiga, konflik kepentingan. Yang pertama, kerahasiaan. Berarti seorang profesional tidak boleh mengungkapkan informasi apapun yang mereka peroleh selama mereka menjalani tugas profesional, kecuali pihak yang bersangkutan telah memberikan izin. Yang kedua, ketidakberpihakan. Seorang profesional harus menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin terlepas dari siapa kliennya dalam hal jenis kelamin, ras, agama, etnis, dan lain-lain. Yang ketiga, konflik kepentingan. Seorang profesional harus bertindak tanpa memperhatikan kepentingan seperti kepentingan pribadi atau finansial. Pertimbangan khusus untuk penerjemah. Biasanya seorang penerjemah mengetahui informasi yang bersifat non-linguistik. Informasi tersebut adalah produk sampingan. Fungsi penerjemah bukan penerima informasi ini. Itu artinya penerjemah harus menjaga kerahasiaan informasi tersebut. Juru bahasa penghubung sebagai fasilitator komunikasi menawarkan keahlian budaya. Memang, penerjemah tidak dapat melakukan bagian linguistik dari penafsiran tanpa ada hubungan dengan konteks beberapa budaya. Orang sering mendengar istilah jembatan budaya atau perantara budaya yang digunakan untuk menggambarkan pekerjaan atau peran penerjemah penghubung. Jadi, keahlian budaya yang terkait dengan kedua bahasa tersebut merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari keterampilan juru bahasa atau penerjemah. Penerjemah profesional melakukan kontekstual tersebut untuk melakukan penafsiran. Tidak lazim bagi seorang penerjemah ditanyai saat wawancara untuk memberi penilaian tentang yang bersifat non-linguistik. Pertanyaan tentang kompetensi umumnya bukan masalah etika, tetapi mengasumsikan proporsi etika dalam kaitannya dengan penerjemah. Bahkan ketika ada mekanisme akreditasi dan registrasi, beragam situasi di mana penafsiran penghubung terjadi. Seperti di Australia, mungkin ada bidang-bidang tertentu di mana penerjemah yang terakreditasi atau terdaftar tidak memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk bekerja secara efektif. Satu pengecualian untuk prinsip-prinsip yang diuraikan adalah menafsirkan dalam situasi bisnis. Tujuan negosiasi bisnis adalah mencapai kesepakatan yang menguntungkan secara finansial bagi masing-masing pihak. Berbeda dengan etika praktek kedokteran, hukum, pengajaran. Menurut etika bisnis, seorang penerjemah yang dibayar oleh pihak tertentu berhutang kesetiaan kepada pihak tersebut. Itu berarti seorang penerjemah harus mengungkapkan informasi kinerja rekan kerja jika dianggap sebagai urusan bisnis. Fakta bahwa kegiatan penerjemah berbeda dengan kegiatan profesional lainnya biasanya dilakukan dalam konteks kegiatan lainnya.
Kita dapat memahami ini dengan merujuk pada peran penerjemah sebagai fasilitator komunikasi antara profesional lainnya dengan klien mereka. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.